أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Husni Mubarak ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah bisa ketemu Bapak Ibu semuanya di desa apa nih, Teluk Bakung ya tepatnya Pak Ustadz ya. Teluk Bakung hadir di majelis yang mulia ini di Masjid Al-Muhajirin ya. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berkahi semua ya. Mudah-mudahan asbab pertemuan ini Allah dekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan asbab pertemuan ini Allah limpahkan ya karunia yang banyak kepada kita. Asbab kita mau mendengar, kita mau mengaji, kita mau mendalami syariat Islam. Nah, ini bagian daripada syariat Islam yang kita lakukan hari ini adalah silaturahim, mengunjungi saudara-saudara kita yang jauh dari perkotaan ya, yang berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ya, yang berjuang untuk di dunia ini dalam rangka tujuan akhirat semua ya. Alhamdulillah. Ya, perjalanan kami saya kenalkan dulu ya, kami dari Lasnas Dewan Dakwah Kalimantan Barat, Lembaga Ambil Zakat Nasional, Ibu ya. Insya Allah kami diamanai tugas ini untuk menjalankan amanah daripada dakwah yang disampaikan oleh lembaga kami Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Lasnas ini di dalam organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berpusat di Jakarta. Ya, di Kalbar di sini kami diamanahkan untuk Lasnasnya, Lembaga Ambil Zakat Nasional. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau misalnya ya cukup harta, punya hak untuk menjalankan mengeluarkan zakat infaknya secara resmi, lembaga kami namanya Lasnas, silahkan. Juga ada badan-badan lain seperti Basnas juga sama ya, badan ambil zakat sama. Insya Allah kalau yang di sana ya mungkin bersama pemerintah, kami bersama umat lewat swastanya. Baik, kami juga saat ini diamanahkan untuk memimpin di Dewan Dakwah Kuburaya ya Ustadz ya. Nah, di sana ada Pondok Tahfiz Al-Quran Bapak Ibu ya. Pondok Tahfiz Al-Quran yang kita bina dari dari SMP dan SMA. Jika Bapak Ibu nanti anaknya kepingin menjadi dai, kepingin jadi penghafal Al-Quran, atau paling tidak kepingin meningkatkan pengetahuan tentang agamanya khususnya, nah bisa tempat kami bisa menerima khususnya nih ya Ustadz ya, disampaikan khususnya untuk para mu'alaf, anak-anaknya yang kepengen sekolah menggali agama Islam, untuk mendalami syariat Islam. Kami berikan kesempatan gratis sampai S1, sampai sarjana ya. Jadi silahkan yang mau menggali itu untuk pelajar SMP dan SMA. Nanti kalau mau jadi seorang dai yang bergelar sarjana, nanti dikirim ke Dewan Dakwah Pusat, itu gratis. Nah, ini kasih kesempatan ya Ustadz ya, kasih kesempatan, kabar gembira untuk Bapak Ibu yang kepengen anaknya atau generasi berikutnya lebih paham dengan syariat Islam. Insya Allah lembaga Dewan Dakwah salah satunya adalah mendirikan lembaga pendidikannya, yaitu kalau di
kuburayanya kita Pondok Tahfiz Khadijah ya di Supadio, insyaallah. Baik, waktu yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaat. Ya, sehari-hari kami seperti ini ya, Ibu ya, kita pernah ketemu di tokonya Ibu ya. Iya, Ibu. Makasih durennya Bu ya. Musim lagi. Saya belum kelihatan nih Bu. Mancing Ibu nih ya. Dimakan nanti umpannya nih. Ya Bu ya, tempo hari yang kami rombongan bersama sahabat-sahabat kami, pemimpin kami ada di situ ya. Masya Allah, ingat ya Bu ya. Ya baik, kami sehari-hari Bu ya menjalankan seperti inilah ya, dakwah sosial pendidikan ya, kemudian ada kegiatan ekonomi, kita melatih ibu-ibu duafa, janda atau yang dengan keterampilan, salah satunya dengan menjahit. Nah itu di sana ya, di sana alhamdulillah kemarin kita pilih dari sekian puluh orang, ada 10 orang dan alhamdulillah sekarang udah 3 mahir. Itu salah satu mahir, sudah mandiri ya. Kemudian kita melakukan juga kegiatan-kegiatan sosial, salah satunya di sana ya, kita memberikan ya setiap Senin Kamis memberikan donasi kepada pondok-pondok yang melakukan kegiatan puasa Senin Kamis. Nah itu sampai sekarang. Hari Jumatnya kita lakukan makan gratis kepada umat, siapa saja boleh makan. Ya itu setiap Jumat sampai sekarang. Kemudian kita memberikan bantuan-bantuan kepada umat. Itu juga kita sampaikan hanya kepada umat. Atas perhatian dari Bapak Ibu ya yang baik-baik, yang menyisihkan hartanya, kami mengelola, hanya dititipin aja. Jadi kami nyebutnya kurir ini Ustadz. Kalau saya pribadi biasanya nyebutnya, saya tulis di situ kurir amal dari Dewan Dakwah gitu ya. Kenapa? Memang kita cuma dititipin untuk menyampaikan kepada yang hak. Jadi kami nggak punya apa-apa. Nah lembaga ini fasilitator saja, ya kan, memberikan informasi, memberikan mengantarkan, menjemput ya, kegiatan seperti itu. Termasuklah pendidikan keagamaan, kita penyelenggaraan fardu kifayah untuk ibu-ibu khususnya Ustadz ya, yang sesuai syariat Islam, insya Allah mudah, praktis dan gampang ya. Itu dipimpin langsung sama istri saya ini, Bunda Novi biasanya ya. Nah ya, sama beliau ada beberapa kelas, puluhan kelas itu untuk mengajarkan fardu kifayah khususnya yang ibu-ibu, gratis, nggak pakai bayar, biar Allah yang bayar aja. Insyaallah, dakwah ya. Kemudian kegiatan lain, nah ada juga dengan ruqyah, bagaimana kita mengenal agama Islam ini, banyak sekali cabang-cabangnya. Salah satu metode untuk dakwah, untuk membuat kita berobat dengan cara yang Islam, salah satunya adalah ruqyah, ada bekam, ada fasdu, ada lain-lain ya. Nah kebetulan kami juga melakukan praktek ruqyah suami istri. Kenapa menjadi penting ya Ustadz ya? Kenapa menjadi penting ruqyah itu? Karena banyak dilupakan oleh masyarakat Islam. Banyak lupa bahwa kalau kita ini ada masalah, maka sumber utamanya adalah cari Allah dulu. Ini Bapak Ibu yang menyebabkan kita lalai, yang menyebabkan kita malas, yang menyebabkan kita ragu-ragu, yang menyebabkan kita nggak mau datang ke masjid ngaji ya, karena belum paham. Nah ruqyah ini salah satunya adalah cara yang diajarkan oleh para pendahulu kita, dilakukan oleh Rasul kita, dilakukan oleh para sahabat kita. Jika kita ada masalah hidup, baik itu kesehatan maupun masalah, maka yang kita cari Allah dulu. Sumber utamanya adalah Allah dulu. Maka kalau kita banyak masalah, kita sibuk dengan pikiran kita, mencari solusi ke sana kemari, bukan nggak boleh. Boleh, itu ikhtiar yang disyariatkan. Tetapi ingat, yang punya rezeki Allah, yang mengasih rezeki kita Allah. Ya, untuk memudahkan dapat rezeki itu, untuk memudahkan dapat pertolongan itu, untuk mendapatkan misalnya kesembuhan itu karena kita sakit, maka yang dicari Allah dulu. Ya kan, ya Allah, aku nih sakit ya Allah, aku tak mampu nak jalan ke sana kemari, aku tak ada duit ya Allah, siapalah ya
maka engkau maha penyembuh, maka engkau yang maha penolong, maka engkaulah yang maha kuasa. Allah dulu. Kita lupa nih Ustadz ya, bahwa Al-Quran adalah penyembuh, bahwa Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah penawar, Al-Quran adalah rahmat bagi orang yang beriman. Lupa. Sehingga banyak masalah di diri kita. Ibu cek, bapak cek, semuanya cek. Sehingga banyak cobaan yang Allah kasih itu bisa jadi ya Ustadz ya, bisa jadi kalau kita ini sakit, kalau kita ini banyak masalah, kalau kita ini kena musibah, ya lihat, wa ma asobakum musibah fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Apa-apa saja Bapak Ibu ya, musibah yang Allah turunkan atau musibah yang menimpa kita bisa jadi karena ulah kita sendiri. Lihat tuh kabarnya dari Allah. Berarti kalau ada masalah karena perbuatan kita, itu ulah kita sendiri, maksudnya perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Berarti jauh daripada syariat Ustadz. Lihat ya, itu Allah yang ngomong di dalam Al-Quran. Ya. Dan akan menjadi berat untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman Al-Quran itu. Maka kalau bagi kita adalah rahmat, penolong, penawar, obat. Allahu Akbar. Kita lalai. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ini nanti mati, sebelum kita ini dihisab, sebelum kita ini masuk surga, ya, kabar berikutnya, maka sebelum ada hisab di sana, ada siksa di dunia sebelum akhirat. Ya, nah lihat nih, saya tanya nih ibu-ibu, sakit itu enak atau enggak? Siapa bilang kalau sakit itu menggugurkan dosa? Ayo. Ya. Selama sakit itu lihat tadi kabarnya kan, karena ulah kita sendiri. Apa? Karena kita tidak menjalankan dengan benar syariat Islam, Allah kasih. Ya, dikirimkan itu musibah. Bisa jadi Bapak Ibu ada jin yang nongkrong di dada kita. Mungkin contoh nih, Bapak sukanya jengkel saja sama ibu, jengkel sama tetangga, dendam aja. Kemudian apa nih namanya, sukanya sakit hati. Itu menyebabkan ya dada kita, mungkin jantung kita sakit. Itu apa sebabnya? Dikirim. Ya, bisa jadi kesempatan itu karena kita ini suka jengkel, kita suka sakit hati, kita suka marah, dikirim tuh. Jin bisa nongkrong di jantung kita Pak, sesak, bisa paru-paru, bisa sesak. Nah, itu siapa yang bisa masuk? Kan atas izin Allah. Gak mungkin. Kalau misalnya tanpa izin Allah bisa ganggu, gak mungkin. Jadi atas izin Allah, jin bisa masuk dan dia menggerogotin jantung kita, menggerogotin paru-paru kita. Dia nongkrong di situ Pak, maka nih cek ya, yang suka sakit dada itu bisa diikat jantungnya, bisa diisep darahnya, bisa ditusuk-tusuk. Supaya tujuannya apa? Sakit dan tidak sholat, jauh daripada syariat Allah. Tujuan utama, lihat, jin akan mengganggu umat Islam untuk keluar dari Islam. Karena udah sumpahnya dari zamannya Tok Adam. Karena siksa dia diizinkan sama Allah untuk nanti dunia kiamat baru dia dapat siksa ya. Maka dia menggoda, mengganggu, menjerumuskan anak cucu Adam sampai nanti kiamat. Nah, cek sekali lagi. Maka muncul tadi itu asbabnya. Kenapa? Bisa jadi dendam, nongkrong di situ. Sibuk kita mencari obat ke sana kemari, tapi kita tidak sibuk cari Allah. Maka ruqyah itu mengembalikan tauhid kita, memohon pada Allah untuk menjalankan dan taubat kepada Allah. Insya Allah Al-Quran gak mungkin salah. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa usifa wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah.
Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penawar, Al-Quran itu penyembuh, tapi kita lalai. Nah, ini cek ya. Kalau kita ini mudah, kita jauh daripada kita sudah malas sholat, kita udah malas sholat, malas ibadah, malas membaca Al-Quran. Itu tanda-tanda besar betul jin mengganggu kita untuk tidak mengenal syariat Islam. Ngeri Pak, ya, hidup dunia cuma sebentar. Maka kalau tadi Bu ya, kalau orang yang tidak beriman, Bapak Ibu, kami melakukan suatu ruqyah, salah satunya adalah mengislamkan. Metodenya atas kuasa Allah ya, atas kuasa Allah, atas kemudahan Allah, atas hidayah Allah. Itu Masya Allah, mengislamkan jinnya, bukan jinnya untuk dibunuh, bukan jinnya untuk disiksa, bukan jinnya untuk kita marah-marah. Dakwahi saja dengan cara yang baik. Ya, begitu dia mengenal Islam. Bedanya gini Bapak Ibu, bedanya nih, jika nih, ini Allah tunjukkan ya, jika jin itu sudah mendapat hidayah, masuk Islam, niat nih ya, jin itu berubah secara fisik. Yang tadinya hitam, yang tadinya merah, yang tadinya bertanduk, yang tadinya kotor, bisa binatang, bisa ular, bisa kera, bisa harimau dan lain-lain. Jin ya, saat dia bersyahadat kepada Allah, lihat, semua luntur, semua badannya berubah bercahaya, pakai gamis, pakai kopiah, pakai kerudung, bercahaya. Lihat, kalau dia masih kafir, kalau dia masih belum beriman kepada Allah, kalau dia belum mengakui Allah, kalau dia belum beragama, maka dia hitam, gelap, tersiksa, kerjaannya cuma memusuhi umat. Astagfirullah. Ini Ustaz. Jadi makna terdalamnya adalah apapun itu, selama kita tidak beriman kepada Allah, tak punya jaminan masuk surga. Nah, maka tadi dikirimkan Allah dengan apa? Cobaan-cobaan ya, dengan penyakit, kesulitan hidup. Sumbernya apa? Karena tidak dekat kepada Allah. Ibu mau memudahkan rezekinya, maka taat kepada Allah. Datang di sini ada panggilan hajan untuk menang, untuk berhasil, untuk dekat kepada Allah, untuk dilimpahkan rezeki yang luar biasa. Tapi kita malas. Kita sibuk dengan tenaga kita sibuk dengan pikiran kita sibuk dengan perdagangan kita. Luar biasa. Yang ngasih siapa? Allah. Tapi pada saat dipanggil untuk berjaya, untuk menang, untuk dipelihara, untuk dikembangkan, untuk terus ditambah rahmatnya, tapi kita nggak mau. Kita lebih sibuk dengan jualan. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan. Padahal Allah mengajak menang dunia akhirat. Bapak Ibu yang sedikit ini kami bagi trik nih, bagi trik sedikit. Bagaimana mau sukses dunia akhirat? Lihat, ya, kalau nggak salah di surat Al-Fatir 29. Kita ngaji dulu. Al-Qur'annya dulu dikaji, Al-Qur'annya dulu ditadaburi, Al-Qur'annya dulu dipelajari, Al-Qur'annya dulu dibaca. Setelah dibaca di situ kita paham, di situ ada perintah sholat, lakukanlah sholat. Ya, kalau sholat itu artinya apa? Situ maknanya apa? Sholat itu apa faedahnya? Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, lihat tuh. Lah kalau kita nggak sholat, gampang nggak lidah ini ngomongin orang lain, gampang nggak lidah ini menggibah orang lain, gampang nggak lidah ini mencaci orang lain, gampang nggak lidah ini berkata kasar, gampang nggak lidah ini berkata nggak sopan. Kenapa? Karena kita belum paham bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai, ada kejahatan dan lain-lain, lihat Bu. Jika kita sudah paham itu, kita pasti akan datangi, Bapak Ibu, ini yang dilakukan tidak benar. Ya, Bapak Ibu, ini merugikan orang lain. Ini secara agama pun tak boleh berdosa. Dengan cara yang baik kita dakwai, mencegah daripada perbuatan mungkar. Ah, udah dilakukan belum? Kalau belum, maka wajar. Allah menyulitkan hidup kita. Nggak mungkin salah kalau kita pelit, maka Allah akan sulitkan. Kalau kau tak dekat dengan aku, maka akan disulitkan. Itu Allah juga. Ngeri Bu.
Allah. Maka kalau kita mau nih rezekinya lancar, rezekinya gampang, rezekinya terus mengalir, rezekinya dimudahkan, dijaga, ditambah, dipelihara dan barokah, tauhidnya dibenerin. Sholat 5 waktu tepat waktu karena Allah, bukan karena kepengin dapat beras, bukan karena kepengin dapat gandum, bukan karena kepengin dapat roti. Ya, ya. Kalau itu sudah niatnya seperti itu, sia-sia. Itu dunia kepentingannya, bukan Allah. Sayang, ya. Nah, ini salah satunya. Sehingga tadi apa? Memudahkan. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang dirahmati Allah. Jika kita mu'alaf, kita yang dulunya belum mendapatkan hidayah dari Allah, kita masih beragama yang lain, ya, lihat, pada saat kita ini dapat hidayah dan berpegang teguh kepada Allah, maka lihat, tipu daya jin berbondong-bondong akan menghancurkan Islam untuk kembali lagi keluar kepada syariat Islam. Dia akan menggosok hati kita. Oh, Islam itu susah, Islam itu payah, Islam itu banyak kegiatannya, Islam itu kamu nggak sholat nggak apa-apa, kamu tinggalin nggak apa-apa, dibikin sakit, nah kamu kan sakit nggak sholat nggak apa-apa, Islam itu sulit. Lihat kalimat-kalimat jin yang telah membuat diri kita benar-benar nggak mau sholat. Ngeri nih Bapak Ibu kalau kita teruskan, Masya Allah, cobaan tak habis-habis, ya, cobaan tak habis-habis. Maka tadi itu, ya, dari kita yang biasanya menggunakan ritual-ritual yang nggak boleh, yang dilarang oleh agama Islam, yang nggak boleh dilakukan, dia akan dendam. Dia akan turun-temurun mencari siapa nih orang-orang yang akan menjadi soleh. Dikejar, Pak. Dikejar, dibelokkan hatinya untuk keluar daripada Islam. Tujuannya apa? Balik lagi menjadi kafir, untuk tidak menyembah Allah. Serem, Ibu, ya. Jadi waktu yang sedikit ini ya kami bagi sekali lagi. Kita akan sering pusing, sakit kepala nggak selesai-selesai, ya, terus sudah berobat nggak selesai-selesai. Nih Bapak Ibu sering, kalau kita suka suudzon, kita sering prasangka buruk, kita sering dendam, ya, sakit di sini. Ini sakit kepala, bisa pusing, bisa vertigo, bisa gelap. Itu diizinkan, bisa jadi ada jin di situ yang mengikat otak kita, Pak. Ditokol-tokol, bisa diikat, bisa diremes-remes, bisa dimakan otak. Karena Allah masih menutup hijab kita, tidak nampak. Tapi jin dengan kegoibannya dia melakukan itu. Dan itu menjadi penyakit medis. Ini camkan baik-baik Bapak Ibu, ya. Yang kita sering suka sakit kepala, suka sering nggak sembuh-sembuh, suka ini. Itu salah satunya adalah diizinkan Allah penyakit itu ada di situ. Asbabnya apa? Kita suka prasangka buruk. Prasangka buruk kan dilarang, ya Ustaz, ya. Di dalam agama Islam nggak boleh. Bukan hanya Islam. Di mana saja prasangka buruk itu nggak boleh. Nah, ternyata itu menjadi pintu jin masuk mengganggu kepala kita. Ada yang sakit pinggang, misalnya nggak sembuh-sembuh, udah berobat ke sana kemari, bisa jadi, ya, kita dipersulit untuk datang ke masjid, kita dipersulit untuk sholat berjamaah, kita dipersulit untuk datang kajian, kita dipersulit untuk berbuat kebaikan. Bisa jadi itu pinggang diikat, ya, bisa ditusuk-tusuk, bisa dia bikin rumah di situ, Pak. Lihat. Astagfirullah. Ini Buya kemana lagi? Nah, dari mana jin itu bisa masuk? Sumbernya satu, karena kita belum sempurna menjalankan syariat Islam. Sederhananya bagaimana membentengi? Sholat tepat waktu 5 waktu. Yang laki-laki datang ke masjid berjamaah, ya kan? Sholat tepat waktu 5 waktu, berzikir sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Kemudian apa? Baca Quran di rumah. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi sakit, Bapak Ibu lagi sumpah, Bapak Ibu lagi nek, kalau baca Quran tenang nggak, Bu? Betul, ya? Betul, Pak, ya? Tenang. Kalau Ibu lagi susah, Ibu lagi sakit, Ibu lagi banyak masalah, kemudian Bapak Ibu sholat, tenang nggak?
Itulah yang Allah kasih kabar. Jika kita dekat kepada Allah, jin tak mampu ganggu. Pada saat kita dekat kepada Allah, jinnya keluar, Bu. Bisa jadi sekarang jinnya nunggu di masjid, di luar masjid, nunggu kita pulang. Tapi pada saat itu tadi maknanya, kalau kita sholat itu rasanya tenang, kalau kita baca Quran itu tenang. Kenapa? Jin tak mampu ganggu kita. Nah, harusnya cepat-cepat kita benahi, cepat-cepat kita perbaiki, lakukan ya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Suatu kali mudah-mudahan ada kesempatan untuk berbagi ruqyahnya dipraktekkan ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita sakit Bapak Ibu, jangan usah sibuk-sibuk mencari air penawar kemana kemari. Ibu bikin sendiri. Nih saya ajarin. Ibu bikin sendiri obatnya ya, meruqyah diri sendiri. Ya. Nanti suatu kali makanya kalau ada kesempatan datang ya Ustaz, datang gitu. Nanti dipraktekkan nih gitu ya. Nah, Ibu bisa nih, enggak usah cari si A, si B, si C. Ibu cari Allah saja. Saya cari triknya aja. Ya, yakin dulu kepada Allah. Satu, Ibu baca apa? Ta'awud, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, kemudian baca Qulhu 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali. Tiupkan ke air. Kemudian Bapak Ibu ya, mohon pada Allah sebelum diminum istighfar dulu. Ya Allah, mungkin sakit dadaku nih akibat aku suka jengkel pada suami. Jangan-jangan ini aku suka jengkel pada istri. Jangan-jangan aku ada dendam. Aku minta ampun ya Allah. Mungkin otak ini pikiranku kotor ya Allah. Mungkin aku suka sujon. Mungkin aku suka ya bla bla bla. Nggak mau istighfar dulu. Kita yang tahu dosa kita kepada Allah, istighfar dulu, ya Allah aku mohon ampun. Kemudian niatkan Bapak Ibu ya, setelah berdoa tadi niatkan, ya Allah Engkau yang maha penyembuh. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Aku ini sakit ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Ibu ya, istighfar dulu, betul-betul hati kita ini tenang, mohon pada Allah. Setelah itu baca, minum, gelek, udah. Insya Allah nanti ditepuk-tepuk mana yang sakit. Kalau mau muntah-muntahkan saja, kalau mau kencing-kencing saja, kalau mau apa nangis biarkan. Tapi intinya taubat kepada Allah. Paham ini Bu? Jadi kita tidak sibuk mencari dokter ke sana kemari. Kita cari Allah. Allah sumber daripada penyembuh, Allah sumber penolong, dan Allah maha pemberi rahmat. Ya, insya Allah ini yang sedikit dari kami, mudah-mudahan ada manfaat ya, meningkatkan tauhid kita, bahwa kembali lagi segalanya Allah. Jangan lupa aktivitas nih, sebelum lupa mungkin yang ringan-ringan saja ya Ustadz. Dari mana sih jin makan? Ya, Ibu ya, Bapak ya, saya kasih makan. Saya kasih sedikit informasi. Jin makan salah satunya satu, tidak membaca basmalah saat kita makan, tidak baca bismillah. Jin makan. Yang kedua, kita jalan suka makan jalan-jalan, makan berdiri, makan jalan-jalan. Jin dapat makan. Jin dapat makan dari mana lagi? Jin makan, kita makan pakai tangan kiri. Nih, pakai tangan kiri. Kita sering ya, ini benar-benar nih yang ringan-ringan saja, suka makan pakai tangan kiri, jin dapat makan. Kemudian apalagi membiarkan makanan itu terbuka semalaman. Nah, itu dikencingin jin, diludahi jin. Setelah itu kita ikut makan, kan itu udah bekas dia semua. Ya, hati-hati, harus ditutup. Kemudian apalagi makan suka berlebihan, nggak habis, dibuang-buang begitu saja. Udah itu makanan jin semua. Terus apalagi bapak-bapak mohon izin ya, makanan kesenangan jin, rokok, asap rokok ya. Ini makanan kesukaan jin, Bapak Ibu ya. Kami bicara syariat Islam. Makanan kesukaan jin salah satunya asap rokok. Jika kita merokok, maka yang datang berbondong-bondong, pesta dengan rokok kita. Jika kita tidak merokok, maka dia akan membuat kita sakit. Ya, kepala kita dibikin sakit, ya, kita nggak bisa pikir, kita nggak bisa kerja, badan kita lemes, terus buntu, nggak bisa bekerja, bahkan kita mau jalan pun sakit. Itu salah satunya diganggu oleh jin supaya apa? Mulut kita asem, mulut kita pahit, mulut kita tidak enak. Salah satunya apa? Dikencingin jin, diludahin jin, disihir jin. Supaya apa? Merokok lagi. Ya,
Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu ya. Nanti silahkan kalau nggak percaya buktikan. Nanti buka di YouTube kami Sudar Min, di situ ada, cari videonya tentang ruqyah semua. Itu hanya dakwah, bukan entertain saya. Banyak macamnya di situ ya. Atas izin Allah semuanya ya, Ibu ya. Nah, hati-hati sekali lagi Bapak Ibu, atas nama Lasnas Dewan Dakwah kami dapat amanah dari umat untuk menyampaikan sedikit rezeki titipan beliau-beliau itu. Mudah-mudahan menunjukkan bahwa kami yang di sana masih ada kepedulian sedikit kepada saudara-saudara kami yang ada di sini ya Ustadz ya, pada saudara-saudara kami muslim di sini. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini menjadi jalinan kasih, menjadi jalinan silaturahim kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini, mohon doanya Bapak Ibu ya, biar istiqomah nih ya, biar juga para donatur itu juga mendapatkan keberkahan, dia dengan senang ditambahkan rezekinya, dia juga memudahkan untuk membantu saudara-saudaranya di pedalaman ya Ibu Bapak ya. Nah, kami hanya menyampaikan, kami hanya lembaga yang dititipin, kami harus menyampaikan kepada yang hak. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah, kami dapat mampu menjalankan ini semuanya ya. Itu dari saya Ustadz Husni ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya Ibu Bapak ya. Ingat sekali lagi, kalau sakit kemana carinya? Allah dulu ya Pak ya. Kalau kita susah hidup, maka jangan buru-buru ke sana kemari, maka cari Allah dulu dengan cara apa? Sholat, duduk, kemudian berdoa. Mohon solusi kepada Allah. Kalau sudah dikasih solusi Bapak Ibu, jangan lalu ditinggalkan, terus malas lagi ibadah, terus menunda-nunda lagi. Nah, pada saat kita susah kusuk betul, pada saat dikasih rezeki kita lalai. Padahal itu ujian ya Ustadz ya. Padahal harta juga ujian ya. Nah, kita suka dilalaikan seperti itu. Baik Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan kami. Ya, sekali lagi kami menyampaikan sedikit oleh-oleh ya, donasi dari umat berupa beras. Kami serahkan kepada Ustadz Husni sebagai pembina di sini. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu nanti kalau ada kegiatan, mudah-mudahan bisa hadir ya Ustadz ya. Kalau misalnya nanti mau dipraktekkan untuk ruqyah syariahnya di sini, nah silahkan komunikasi dengan Ustadz Husni. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan bisa dikasih rezeki lagi sama Allah. Nah, kita bisa datang lagi ke sini ya Ustadz ya. Ya baik, kurang lebih mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.